Seorang balita berusia 4 tahun di Surabaya, Jawa Timur tewas setelah dianiaya ibu kandungnya sendiri. Sang ibu menganiaya karena kesal dan emosi terhadap korban yang tidak menuruti perintahnya. Sebelumnya, balita tersebut diduga mengalami gangguan keterlambatan pertumbuhan. Korban sejak usia 3 bulan diasuh neneknya. Namun 2 minggu lalu diambil orang tuanya karena akan disekolahkan. Sejak diasuh orang tuanya, balita ini sering menerima siksaan dari sang ibu. Dari hasil otopsi, balita lelaki ini tewas setelah mengalami pendarahan otak akibat dibenturkan kepalanya ke tembok rumah. Ibu kandungnya sendiri bahwa korban ternyata mempunyai keterlambatan mental. Kalau diberitahu kurang bisa merespon. Sebagai contoh, korban kalau kencing diminta kencing di kamar mandi, tapi ternyata korban ngompol di celana. Demikian juga pada saat korban diminta untuk buang air besar di WC, ternyata juga berak di celana. Atas kejadian tersebut, ibu kandung merasa jengkel. Selain itu, korban juga sering menggoda atau mengganggu adiknya. Nah, ini juga membuat kejengkelan ibu kandungnya. Atas dasar kejengkelan itu akhirnya emosi dan melakukan penganiayaan terhadap korban sampai melakukan pencubitan dan pemukulan di bagian wajah dan membenturkan korban di dinding yang mengakibatkan korban mengalami pendarahan otak dan meninggal di. Bagaimana kronologi kejadian ibu yang tega menganiaya anak kandungnya sendiri? Kami akan menghubungi Kompol Mirzal Maulana selaku Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Fira. Ya, sejauh ini bagaimana dengan kronologi kasus penganiayaan di mana anak balita berusia 4 tahun ini hingga tewas? Ya, dapat kami sampaikan bahwa si korban ini MTP umur 4 tahun. Dia sebelumnya anak ini diasuh oleh neneknya. Nah, kemudian selama 4 tahun diasuh, pada saat sekarang ini sudah berumur 4 tahun, orang tuanya, dalam hal ini ibu kandungnya, ingin mensekolahkan anak tersebut. Kemudian dimintalah ke neneknya untuk diasuh dan disekolahkan di Surabaya. Kemudian seiring berjalannya waktu selama 2 minggu kemarin sebelum tanggal 9, kejadiannya tepat tanggal 9 November pukul 17.30 sehari yang lalu. Jadi si anak ini sudah diasuh oleh ibunya selama 2 minggu. Namun dari hasil pemeriksaan kami, hasil otopsi maupun hasil identifikasi untuk fisiknya, banyak ditemukan luka-luka bekas kekerasan tumpul, baik itu cubitan ataupun dengan kekerasan menggunakan tangan kosong. Menurut Begitu, pengakuan dari ibunya ini, si pelaku ini sebenarnya kenapa dia tega membunuh anaknya sendiri? Ya, dari keterangan yang kami dapatkan dari si ibu, yang kami sudah tetapkan sebagai tersangka, dia mengatakan bahwa si anak ini agak kurang dalam merespon apa yang diperintahkan oleh ibunya. Kemudian kesehariannya juga sering bermain sendiri gitu. Disuruh oleh ibunya tidak melaksanakan, sehingga ibunya kesal. Ibunya kesal, dicubit, kesal, dipukul. Berkali-kali selama 2 minggu tinggal dengan ibunya. Artinya menurut tersangka, anak ini memang ada gangguan keterlambatan pertumbuhan? Kalau dari sisi fisiknya normal, Mbak. Namun mungkin dalam berinteraksinya ya, dalam berinteraksi dengan orang, karena selama ini hanya diasuh oleh neneknya. Jadi sang anak ini lebih tertutup ya, anaknya. Baik. Kompol Mirzal Maulana selaku Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang Pilihan.